Selamat datang kembali. Ketemu lagi sama Denny, narator Rumah Horor Indonesia. Semoga kalian semua sehat dan bahagia. Cerita yang akan saya bacakan di malam hari ini terinspirasi kisah nyata oleh RK. Pada tahun 2022, Roy bekerja di salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia yang berlokasi di Bilangan, Jakarta Barat. Perusahaan itu terkenal dengan gedungnya yang besar, modern, dan fasilitas yang lengkap. Meski anehnya, jumlah karyawannya tidak sebanyak yang diharapkan. Sehari-hari Roy sibuk dengan proyek-proyek besar dan lembur bukanlah hal yang asing baginya. Malam itu pukul 10.15 malam. Setelah berjam-jam bekerja tanpa henti, Roy merasa perlu sejenak beristirahat. Matanya mulai pedih karena terlalu lama memandangi layar komputer dan otot-ototnya terasa kaku. Dia memutuskan untuk pergi ke toilet di lantai 1. Alasannya sederhana. Toilet di lantai 1 lebih bersih dan wangi dibanding yang di lantai 2. Tetapi untuk sampai ke sana, ia harus melewati sebuah lorong panjang yang gelap, hanya diterangi oleh lampu-lampu kecil di langit-langit yang terasa tidak cukup. Lorong itu selalu terasa lebih dingin di malam hari. Setiap kali melewatinya, Roy merasa udara di sekitarnya menjadi lebih sejuk dari biasanya. Tidak jarang dia berpikir mungkin ada masalah dengan sistem AC. Namun malam itu perasaan dingin terasa lebih menusuk. Begitu tiba di toilet, Roy menyelesaikan urusannya. Setelahnya dia memutuskan untuk duduk di area merokok yang terletak tak jauh dari toilet. Area tersebut memiliki beberapa bangku kayu dan meja kecil, diapit oleh tanaman hias yang tampaknya jarang dirawat. Disitulah Roy biasa duduk sebentar, menikmati sebatang rokok untuk sekedar melepas penat sebelum kembali bekerja. Sambil menyalakan rokok dan membuka ponselnya, ia memandang sekitar. Area itu terasa kosong dan hening. Hanya ada suara kipas angin dan gemerisik dedaunan. Suasana di sana benar-benar sunyi, seolah-olah seluruh kehidupan di gedung itu berhenti begitu saja ketika jam kerja berakhir. Setelah beberapa menit, di tengah kesunyian, tiba-tiba telinga Roy menangkap sesuatu. Suara halus jauh di kejauhan, terdengar lirih dan memelas. Dia menajamkan pendengarannya, mencoba menangkap dengan jelas apa itu. Suara itu terdengar seperti tangisan anak kecil. Hatinya tergerak. Apakah mungkin ada seorang yang membawa anak kecil ke kantor? Pikirnya berusaha mencari penjelasan logis. Kantor ini memang besar, dan ada beberapa divisi lain yang bekerja di gedung yang sama. Mungkin seseorang membawa anaknya karena lembur. Namun semakin lama suara tangisan itu semakin keras. Tangisan yang awalnya terdengar jauh, kini seolah semakin mendekat. Roy merasa semakin gelisah. Pikirannya mulai meraba-raba kemungkinan lain. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Di kantor ini hanya divisinya yang sering lembur. Divisi lain biasanya pulang tepat waktu. Siapa yang akan membawa anak kecil ke kantor selarut ini? Dan mengapa anak itu menangis di sini, di dekat toilet yang sunyi? Roy berdiri. Suara itu semakin nyata dan sekarang terdengar seperti berasal dari ruangan di sekitar toilet. Tanpa berpikir panjang, dia mulai berjalan menyusuri lorong, mencoba mencari asal suara itu. Setiap langkah yang ia ambil terasa lebih berat. Udara di sekitarnya semakin dingin, menusuk hingga ke tulang. Jantungnya berdegup kencang, namun rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Dia membuka satu pintu kantor kecil di sekitar toilet. Ruangan itu kosong, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Suara tangisan itu terdengar semakin keras. Suara itu seperti berasal dari ruangan berikutnya. Terdengar suara anak kecil yang memanggil mamanya. Suaranya terdengar sedih dan putus asa. Roy berusaha tetap tenang.
Namun saat membuka pintu lain, yang ia temukan hanyalah ruangan kosong lagi. Tidak ada siapapun di sana. Suara tangisan itu kini terasa begitu dekat. Ia bisa merasakan kehadiran sesuatu, entah apa di sekitarnya. Bulu kuduknya meremang. Dalam hatinya dia mulai menyadari sesuatu yang tidak beres. Tidak ada anak kecil di sini. Tidak ada siapapun di sini selain dirinya. Tanpa pikir panjang, Roy berbalik dan lari sekuat tenaga. Jantungnya berdetak kencang. Kakinya berderap cepat menyusuri lorong gelap, naik tangga menuju lantai 2, dan langsung kembali ke mejanya. Dengan nafas tersengal-sengal, dia mencoba menenangkan diri. 2 hari kemudian, Roy kembali lembur. Meski perasaan aneh dari kejadian sebelumnya masih mengganggu pikirannya, dia tidak punya pilihan. Tugasnya menumpuk dan deadline sudah mendekat. Malam itu, sekitar pukul 11, dia memutuskan untuk istirahat sejenak dan merokok. Namun kali ini dia tidak pergi ke area merokok di dekat toilet. Dia memilih pergi ke pos satpam yang terletak di depan gedung, berharap ditemani seseorang. Setelah beberapa saat mengobrol ringan dengan satpam yang bertugas, Roy akhirnya menceritakan kejadian 2 malam sebelumnya. Dia menceritakan tentang suara tangisan anak kecil yang membuatnya lari ketakutan. Satpam itu hanya tersenyum tipis, seolah tidak terkejut sama sekali. "Oh, itu mah biasa, Mas," kata satpam dengan nada tenang. "Di sini emang sering ada suara anak kecil nangis. Biasanya suaranya dari lantai 2, tapi kadang ya sampai ke bawah juga." Mendengar itu, Roy langsung terdiam. Tubuhnya kembali merinding. Ia menyadari bahwa apa yang dialaminya bukanlah khayalan. Kantor ini tempat dia bekerja setiap hari ternyata menyimpan cerita yang jauh lebih kelam daripada yang pernah dia bayangkan. Satpam melanjutkan, "Katanya sih dulu ada anak kecil yang hilang di sini. Sampai sekarang gak ketemu. Dan katanya, ya suaranya masih suka kedengaran malam-malam." Kata-kata satpam itu menghantui pikiran Roy sepanjang malam, meninggalkan perasaan mencekam yang tidak mudah hilang. Roy sadar ada sesuatu di gedung itu yang tak kasat mata, namun kehadirannya sangat nyata.